Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah keberhasilan yang dis 35 yang berjudul Bersihlah. Barang dagangan kelihatan glowing akan menarik pembelinya. Kok glowing kayak muka? Beda kalau lusuh, kotor dan berbau menyengat. Nah, tahu sendiri itu akan membuat tidak nyaman kan? Melihat beberapa pedagang, orang yang menunggu juga berpakaian rapi dan penampilan menawan. Coba perhatikan di restoran. Wah, para pelayan yang di prasmanan makanan akan rapi-rapi. Coba kelihatan dekil dan kumuh. Selera makan kita ambiar, sobat. Di saat Anda berkendara kapal laut juga mendapati pelayan di ruang AC, orangnya juga rapi-rapi. Wah, apalagi Anda di pesawat. Tambah tentu mendapat pelayanan yang luar biasa atau bisa disebut pramugari. Dan itu juga penampilan bersih dan menarik. Untuk judul yang kedua adalah berangkat. Bila sudah mempersiapkan segala sesuatunya, akan mau pergi ke lapangan pekerjaan, cek dulu apa yang tertinggal. Dan kalau sudah lengkap, berangkatlah. Tetap hati-hati di perjalanan. Keberhasilan didapat jikalau mau berangkat sesuai dengan jadwal. Perlunya Anda bertindak sebaik mungkin agar tidak dikatakan orang yang ceroboh dan sembrono. Pekerjaan yang Anda tuju ada yang jauh dan ada juga yang dekat. Lebih pagilah berangkatmu bila perjalanan jauh, dan bila dekat perkirakan masih pagi di tempat, maksudnya sampai tujuan Anda. Dari sini semoga dapat difahami dan mohon maklum kalau membuat Anda bingung. Untuk judul yang ketiga adalah ada apa? Pertanyaan yang harus dijawab, ada apa datang kemari? Nah, jelas ada pentingnya kalau di tempat kerjamu, atau hanya survei saja. Begitu pentingnya kalau menjawab dengan tepat. Dalam pertanyaan harus ada maksud dan memahamkan kepada si penjawab. Kita yang akan bikin contoh saja, Anda yang mau melamar pekerjaan kepada perusahaan. Bertanya ada lowongan atau tidak, dan kalau sudah diedarkan persyaratannya apa detailnya. Supaya kita ketika tanya tidak bertele-tele, maka persiapkan tata bahasanya. Setidaknya ada yang harus ditanyakan nantinya. Sebetulnya ini kondisional saja buat kita semua. Lagian ini tidak begitu penting tapi perlu. Untuk judul yang keempat adalah beberapa file. File adalah dokumen penting dalam perusahaan. Bahkan itu amat rahasia, entah jumlah keluar masuknya, keuntungan, dan modal usaha terbesarnya. Tentu ini mempunyai ruang khusus, atau bisa kita bilang ruang bos. Gitu aja jelasnya. Tentu ada kan? Kantor yang meliputi beberapa ruangan-ruangan khusus dan juga umum, memiliki desain yang beda, dan diisi di dalamnya tentu beda juga. Ruangan tersebut membedakan antara bos dan karyawannya. Ini sebenarnya tidak berlaku di swalayan, karena tak ada ruang tertentu. Kasir biasanya bosnya langsung, dan kadang juga karyawan-karyawatinya. Ya, begitulah yang dapat dilihat dan menurut logika. Untuk judul yang kelima adalah jangan gegabah. Memang tidak baik kalau gegabah. Lebih baik nyantai tapi bertindak. Sebenarnya orang itu perlunya pemahaman dulu baru melakukan, agar tidak mendapati hasilnya yang berantakan dalam bekerja. Siapapun orangnya, kalau Anda melihat orang gegabah akan risih. Oleh karenanya kita hindari dengan pelan-pelan agar tidak mengalami kesalahan. Bertindak akan bisa membuat celaka dan merugikan. Mulai hari ini mari tidak melakukan yang membuat rugi orang. Janganlah gegabah menghadapi masalah Anda. Baiknya kita tanamkan rasa peduli yang kuat, agar kita semua mendapatkan damai dan sejahtera. Okelah, intinya lakukan dengan profesional dalam menghadapi kesulitannya. Untuk judul yang keenam adalah para kontraktor.
Semangat Anda luar biasa sobat, karena bekerja dengan gigih, rapi, serta penuh tanggung jawab. Tetapi haruslah berhati-hati di dalam kerjamu agar selamat. Dalam hidup ini ada yang kerja ringan dan ada yang berat, serta berisiko terhadap nyawa mereka. Tetap bismillah melakukannya, atau mungkin bagi non-muslim dengan niat-niat tertentunya. Para kontraktor yang dibanggakan, kerja Anda, semangat Anda patut dicontoh. Semoga keluarga Anda di rumah sehat selalu dan diberikan kesabaran bertumpuk-tumpuk ketika Anda tinggal tugas. Maaf, bukan diriku ini sok ngerti tentang kerja mereka, tapi ingin tulus mendoakannya. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah melewati sulit. Bila mana kesulitan itu datang menghampirimu, alangkah baiknya dihadapi dengan tabah dan sabar. Apa tidak bisa menyelesaikannya? Cobalah berbagai macam caranya. Kesulitan terbesar adalah uang ini kalau masalah harta benda. Sulit akan ada solusinya bila terus menelusuri hingga mendapatkan. Ada dua hal bisa melewati sulit. Yang pertama adalah konsultasi pada orang yang tinggi ilmunya. Dan hal yang kedua yaitu munajat kepada Sang Ilahi dan berusaha untuk memikir lebih dalam. Insya Allah dalam kesulitan Anda lekas diberi petunjuk yang jelas. Memang itu semua tidak mudah. Bisa melewati sulit dan bisa dikatakan berhasil kalau sudah mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah menghadapinya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang di selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.